Hai teman-teman, siapa sangka tanggal 14 November ternyata penuh dengan sejarah menarik yang jarang banget kita dengar. Hari ini menyimpan banyak peristiwa yang pernah mengubah dunia, dari kisah perjalanan nekat, penemuan medis yang menyelamatkan nyawa, hingga misi ke luar angkasa. Gimana, udah penasaran? Sebelum kita mulai, bantu channel ini mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dulu ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan fakta-fakta sejarah lainnya. Nah, kita mulai dari salah satu kisah paling inspiratif di tanggal ini. Tepatnya 14 November 1889. Seorang jurnalis wanita bernama Nellie Bly, yang terkenal karena keberanian dan semangat petualangannya, memulai perjalanan keliling dunia. Di era Victoria saat itu, banyak orang masih percaya kalau perempuan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan berbahaya seorang diri. Namun, Nellie bertekad membuktikan kalau perempuan juga mampu. Terinspirasi dari novel terkenal Around the World in 80 Days, karya Jules Verne, Nelly mencoba memecahkan rekor fiktif dalam novel tersebut. Dia berhasil melintasi berbagai negara dan benua, menghadapi tantangan cuaca, transportasi yang lambat, dan kadang terisolasi tanpa bantuan siapapun. Hebatnya lagi, dia menyelesaikan perjalanan hanya dalam 72 hari, mengalahkan rekor dari karakter fiksi dalam novel itu. Bayangkan, di tahun 1889, ketika transportasi masih sangat terbatas, Nelly berani menantang dunia dan meruntuhkan stereotip. Kisah ini membuktikan bahwa semangat dan tekad kuat bisa melampaui segala keterbatasan, baik waktu, jarak, maupun pandangan masyarakat. Lalu, tanggal 14 November juga menandai kelahiran seorang tokoh besar di India, Jawaharlal Nehru, pada tahun 1889. Nehru bukan hanya Perdana Menteri pertama India setelah merdeka, tapi juga tokoh yang sangat berpengaruh dalam memperjuangkan pendidikan dan masa depan anak-anak India. Nehru yakin bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa. Dia mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan menekankan pentingnya pendidikan dasar bagi semua anak. Karena pengaruhnya yang begitu besar, 14 November akhirnya diperingati sebagai Hari Anak Nasional di India, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Nehru terhadap masa depan anak-anak. Hari ini, jutaan anak di India mengenang jasa Nehru sebagai sosok yang berjuang demi pendidikan, meski banyak tantangan yang harus dihadapinya. Berkat Nehru, generasi muda India memiliki kesempatan untuk bermimpi lebih besar, mengejar cita-cita, dan berkontribusi pada negara mereka. Berikutnya, ada sejarah yang nggak kalah penting dari dunia penyiaran. Tanggal 14 November 1922 adalah hari berdirinya BBC di Inggris, yang menjadi tonggak sejarah dalam dunia broadcasting. BBC tidak hanya sekadar jadi pelopor siaran radio, tapi juga menjadi lembaga yang meletakkan dasar bagi perkembangan televisi modern di seluruh dunia. Dengan berdirinya BBC, masyarakat di berbagai penjuru dunia akhirnya bisa mengakses informasi secara langsung dan mendengarkan berita terkini dari seluruh dunia. Coba bayangkan, dunia tanpa radio dan televisi pasti rasanya hampa banget, kan? BBC memulai siarannya dengan hanya menggunakan radio yang kala itu menjadi media paling efektif untuk menyebarkan informasi. Lama-kelamaan, BBC juga memperluas jangkauan ke televisi yang memperkaya informasi yang bisa diterima masyarakat. Dengan kehadiran BBC, wawasan dan pengetahuan masyarakat pun menjadi lebih luas. Dan ini menginspirasi lahirnya banyak lembaga penyiaran di berbagai negara. Bisa dibilang, BBC membuka jalan bagi masyarakat dunia untuk lebih memahami dan menghargai keanekaragaman budaya, politik, dan berbagai isu penting lainnya. Kita juga punya fakta luar biasa dari dunia sains dan kedokteran. Pada tanggal 14 November 1896, seorang ilmuwan bernama Wilhelm Röntgen menemukan sinar X. Penemuan ini membawa dampak yang luar biasa dalam dunia medis. Karena untuk pertama kalinya, dokter bisa melihat ke dalam tubuh tanpa harus melakukan operasi. Bayangkan kalau sinar X nggak pernah ditemukan. Diagnosis penyakit serius seperti patah tulang, infeksi, hingga tumor mungkin akan jauh lebih sulit dan lama. Penemuan sinar X ini membuka era baru dalam dunia kesehatan. Dengan teknologi ini, dokter bisa segera menangani penyakit atau cedera yang biasanya sulit dideteksi hanya dengan pemeriksaan fisik.
Berkat sinar X, banyak nyawa yang terselamatkan, dan pengobatan modern menjadi lebih efisien. Penemuan röntgen bukan hanya sebatas inovasi teknologi, tapi juga menjadi tonggak sejarah dalam dunia kedokteran yang manfaatnya masih kita rasakan hingga saat ini. Lanjut lagi ke dunia luar angkasa. Tanggal 14 November 1969, NASA meluncurkan Apollo 12, misi kedua yang berhasil membawa manusia ke bulan. Ini adalah misi lanjutan dari Apollo 11 yang berhasil mendarat di bulan untuk pertama kalinya beberapa bulan sebelumnya. Dalam misi Apollo 12 ini, para astronot melakukan eksplorasi lebih lanjut, mengambil sampel batuan bulan, dan memasang peralatan ilmiah untuk penelitian jangka panjang. Misi ini memberi kita pemahaman yang lebih mendalam tentang bulan dan asal-usul tata surya. Kalau kita pikir-pikir, ini adalah momen yang sangat luar biasa, karena dilakukan pada masa ketika teknologi luar angkasa masih sangat terbatas. Keberhasilan misi Apollo 12 membuka jalan bagi berbagai misi luar angkasa selanjutnya, termasuk rencana untuk menjelajahi Mars dan planet lainnya di masa depan. Perjalanan ini adalah bukti nyata dari kemampuan manusia untuk menembus batas dan menjelajahi alam semesta. Beranjak ke bidang olahraga, tepatnya pada 14 November 1948, Piala Dunia Catur diadakan pertama kalinya setelah Perang Dunia II berakhir. Ini adalah simbol perdamaian dan persatuan, karena para pemain dari berbagai negara berkumpul untuk bertanding dalam suasana yang sportif. Catur sendiri adalah permainan yang bukan hanya mengandalkan strategi dan kecerdasan, tapi juga semangat juang dan kedisiplinan yang tinggi. Melihat para pemain dari negara-negara yang sebelumnya berperang, duduk bersama untuk bertanding menjadi momen yang mengharukan. Ini adalah pengingat bahwa perbedaan pandangan politik atau konflik internasional tidak harus menghalangi kita untuk bersatu dalam semangat persahabatan. Piala Dunia Catur 1948 bukan hanya sebuah turnamen, tapi juga simbol bahwa dunia bisa bersatu dan berdamai. Dan, yang terakhir tapi nggak kalah penting, pada tanggal 14 November 1990, Kofi Annan diangkat menjadi Sekretaris Jenderal PBB pertama yang berasal dari Afrika. Annan dikenal sebagai pemimpin yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan global. Di bawah kepemimpinannya, PBB melakukan berbagai misi perdamaian di negara-negara konflik. Annan adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang berjuang demi kemanusiaan. Beliau bekerja keras untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan adil. Ini mengingatkan kita bahwa di tengah segala perbedaan dan konflik yang ada, perdamaian tetap bisa dicapai jika kita semua mau berusaha. Gimana, keren-keren kan fakta-fakta sejarah yang terjadi di tanggal 14 November ini? Dari perjalanan nekat, penemuan sains yang menyelamatkan nyawa, hingga momen-momen penting di panggung dunia. Semua peristiwa ini membuktikan bahwa setiap hari punya cerita dan sejarahnya sendiri. Fakta-fakta ini juga menginspirasi kita untuk terus berkembang, berani bermimpi besar, dan membuat perubahan. Kalau kalian suka dengan konten sejarah menarik kayak gini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Yuk, terus ikuti channel ini untuk menemukan fakta-fakta unik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Sampai ketemu di video berikutnya, guys.